Pernah ngerasa nggak sih, bisnis kok kayaknya jalan di tempat aja, bingung mau mulai dari mana buat ningkatin penjualan? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas buku Cara Praktis Jualan Laris dari Hermas Puspito, yang katanya punya formula jitu buat para pengusaha. Coba deh lihat pertanyaan ini. Kalau Anda pebisnis, saya yakin pasti relate banget kan? Omset stuck, bingung mau ngapain lagi. Nah, perasaan-perasaan inilah yang mau kita coba cari solusinya bareng-bareng hari ini. Tapi kabar baiknya adalah Anda nggak sendirian, dan menurut buku ini, sukses itu ternyata ada polanya loh. Jadi yuk kita petakan jalannya sama-sama, dimulai dari cari tahu dulu, apa sih kesalahan yang sering bikin bisnis mandek? Penulisnya punya pandangan yang menarik banget. Katanya bisnis itu seringnya gagal bukan karena produknya jelek, tapi karena terjebak dalam 7 kesalahan fatal. Kesalahan yang sebetulnya bisa banget dihindari. Apa aja itu? Yuk kita bedah satu-satu. Oke, kesalahan pertama dan ini yang paling umum. Kita terlalu jatuh cinta sama produk kita sendiri. Sampai lupa nanya, pasar butuh nggak ya? Jadinya kita jualan apa yang kita suka, bukan apa yang pasar butuhkan. Ini fatal banget. Terus yang kedua, ini pepatah klasik tapi bener banget. Kalau Anda gagal merencanakan, ya berarti Anda merencanakan kegagalan. Intinya, bisnis itu butuh peta, butuh strategi. Nggak bisa cuma modal, ya udah jalan aja dulu. Coba bayangin, Anda punya sisir paling canggih sedunia. Tapi Anda coba jual ke orang yang botak. Ya, nggak bakal laku kan? Nah, itulah gambaran persisnya kalau kita salah target pasar. Semua usaha dan keahlian jadi sia-sia. Zaman sekarang kan semuanya serba cepet ya. Dunia bisnis itu berubah terus. Kalau kita kekeh pakai cara lama, ya siap-siap aja ketinggalan kereta. Apa yang berhasil tahun lalu, belum tentu manjur hari ini. Kuncinya itu adaptasi. Selanjutnya, kesalahan kelima. Jualan cuma modal semangat 45 aja, tanpa teknik. Ini tuh ibarat lari di treadmill. Capeknya dapet, keringetan iya, tapi ya gak maju-maju kemana-mana. Jualan itu butuh strategi cerdas, bukan cuma tenaga. Bayangin mau pergi perang tapi pelurunya ketinggalan di rumah. Nah, itu yang terjadi kalau kita jualan tapi nggak nyiapin amunisi. Maksudnya apa? Yaitu materi pemasaran yang kuat, brosur yang menarik, katalog yang jelas, atau website yang meyakinkan. Dan yang terakhir, ini namanya sindrom Superman. Semuanya mau dikerjain sendiri. Dari produksi, marketing, layanin pelanggan, wah semuanya deh. Kalau begini terus, gimana bisnisnya mau jadi besar? Gak akan bisa. Oke, cukup soal kesalahan-kesalahannya. Tadi kita udah lihat 7 hal yang harus dihindari. Nah, sekarang pertanyaannya, solusinya apa dong? Tenang, buku ini ngasih 5 formula ampuh buat membalikkan keadaan. Yap, 5 formula ini. Ini adalah jantung dari keseluruhan strategi pertumbuhan. Mari kita lihat gimana kelimanya ini saling terhubung dan membangun satu sama lain. Nah, ini dia nih peta perjalanannya. Kita bisa lihat gimana strateginya dibangun dari A sampai Z, dari mencari pelanggan sampai melipat gandakan keuntungan. Dan inilah inti dari kelima formula tadi. Anggap aja ini kayak sebuah corong penjualan. Di bagian paling atas, kita tarik orang sebanyak-banyaknya. Terus kita saring ke bawah sampai mereka jadi pembeli. Gak berhenti di situ, kita bikin mereka beli lagi. Dan terakhir, kita gandakan hasilnya. Yuk kita kupas satu-satu. Formula pertama, perbanyak calon pembeli. Simpelnya gini, gimana orang mau beli kalau mereka aja nggak tahu kita ada? Jadi tugas pertama adalah mengisi bagian atas corong tadi. Bisa lewat promosi, iklan, bikin konten. Pokoknya bikin orang ngeh sama kita. Oke, orang-orang udah tahu tentang kita. Terus apa? Nah, formula kedua adalah membangun kepercayaan. Di tahap ini, kita harus bisa meyakinkan mereka kalau produk kita itu emang solusi yang mereka cari. Disinilah peran marketing yang jitu itu penting banget. Ini dia momen penentuannya, mengubah orang yang tadinya cuma tertarik jadi beneran beli. Tahap ini adalah soal closing. Gimana caranya kita mematahkan keraguan terakhir mereka dan bikin mereka yakin buat keluarin dompet. Udah closing, belum selesai. Formula keempat adalah bikin mereka beli lagi dan lagi. Ingat, bisnis yang sehat itu dibangun dari pelanggan setia. Bikin pelanggan balik lagi itu jauh lebih hemat dan menguntungkan daripada nyari pelanggan baru terus-terusan. Dan formula pamungkasnya adalah multiplikasi. Untuk benar-benar meledakkan omset, kita udah nggak bisa kerja sendiri lagi. Ini saatnya membangun tim, entah itu karyawan, reseller, atau agen, untuk melipat gandakan jangkauan dan hasil penjualan kita.
Oke, kita udah bahas ke-5 formula teknisnya, tapi tunggu dulu. Ada satu hal lagi. Penulis buku ini bilang ada satu bumbu rahasia yang kalau gak ada, semua formula tadi jadi percuma. Penasaran gak? Dan inilah rahasianya. Simple banget. Belajar bertubi-tubi, praktek berkali-kali. Jadi intinya, tahu semua formula tadi tuh gak cukup. Kunci sukses yang sesungguhnya adalah kemauan untuk terus belajar dan keberanian buat langsung praktek lagi dan lagi. Sebagai penutup, buku ini nggak cuma ngasih kita teori, tapi juga sebuah tamparan penyemangat. Sebuah tantangan langsung buat kita semua. Jadi, setelah kita bedah semua ini, pertanyaannya balik lagi ke diri kita masing-masing. Udah siap buat praktek belum? Bukan cuma manggut-manggut ngerti, tapi beneran siap buat action? Siap mengubah ilmu ini jadi hasil nyata? Nah, ini dia pesan pamungkasnya. Buku ini menegaskan, tanpa tapi, tanpa nanti. Jadi, jangan kebanyakan mikir. Karena satu-satunya yang berdiri di antara Anda dan bisnis yang sukses, ya cuma keputusan untuk mengambil langkah pertama. Sekarang juga.